Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dan Ibu Febri. Perkenalkan nama saya Christopher Madavika Wijaya dari Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang landasan pengembangan kurikulum di sekolah dasar pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Febrianti untuk menuntaskan tugas UTS. Nah, di sini ada pengertian dan komponennya. Yang pertama kita membahas pengertian. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan. Landasan adalah dasar atau pijakan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun sesuatu. Dan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, landasan pengembangan kurikulum berarti dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam merancang dan menyusun kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu kita masuk ke komponennya. Komponen landasan pengembangan kurikulum ada 4, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Filosofis diambil dari kata filsafat, yang artinya studi kritis tentang pertanyaan mendalam, seperti keeksistensian atau keadaan. Keadaan, bukan keadaan. Keadaan, lawan katanya ketiadaan. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai pandangan hidup dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dalam pengembangan kurikulum, landasan ini menjadi arah agar pembelajaran sesuai dengan cita-cita pendidikan dan menjawab pertanyaan manusia seperti manusia seperti apa yang ingin dibentuk. Di sini ada beberapa aliran filsafat, di antaranya yang saya sebutkan ada 4. Perennialisme, berfokus pada kebenaran abadi dan nilai-nilai warisan budaya masa lalu. Lalu ada esensialisme, menekankan penguasaan pengetahuan dasar dan keterampilan inti. Yang ketiga, progresisme, kurikulum berpusat pada siswa, berbasis pengalaman dan berfokus pada pemecahan masalah. Yang keempat, rekonstruktivisme, kurikulum bertujuan untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat. Lalu yang kedua ada landasan psikologis. Diambil dari kata psikologi yang artinya pikiran, perilaku, dan proses mental manusia. Landasan psikologis berkaitan dengan perkembangan dan karakteristik peserta didik. Intinya, dasar yang digunakan untuk memahami perilaku, tahap perkembangan, dan cara belajar peserta didik. Dalam kurikulum, landasan ini penting agar materi dan metode pembelajaran sesuai dengan usia serta kemampuan siswa. Ada 2 komponen utama dalam landasan psikologis. Yang pertama, psikologis belajar, yang artinya memahami bagaimana proses belajar terjadi pada diri anak. Apakah melalui pembiasaan, pengelolaan informasi, atau interaksi sosial. Yang kedua, psikologis perkembangan, yang artinya memahami karakteristik anak pada setiap jenjang usia, mulai dari fisik, intelektual, hingga emosionalnya. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis intinya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sosial. Kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Dan juga menjawab pertanyaan, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Dan yang terakhir, ada landasan teknologis. Landasan teknologis berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum perlu menyesuaikan perkembangan zaman agar pembelajaran tetap relevan dan menjadikan kurikulum adaptif terhadap perubahan zaman dan membekali siswa dengan platform serta keterampilan abad ke-21. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan pengembangan kurikulum merupakan dasar yang digunakan dalam menyusun kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dasar tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta teknologis.
yang saling mendukung dan membentuk kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Cukup sekian video presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam berbicara. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.